Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khotimah. Saya dari kelas Biologi C semester 6. Di sini saya akan sedikit menyampaikan mengenai analisis jurnal yang telah saya analisis sebelumnya dengan wilayah kajian kurikulum dengan penjabaran evaluasi implementasi kurikulum. Sebelum membahas analisis jurnal, marilah kita mengetahui terlebih dahulu apa sih evaluasi implementasi kurikulum itu. Jadi, evaluasi implementasi kurikulum adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menentukan tingkat perubahan yang terjadi pada proses belajar mengajar di dalam kelas meliputi konsep, prinsip, nilai, pengetahuan, metode, alat, dan kemampuan pengajar yang diuji dalam bentuk perbuatan untuk mewujudkan kurikulum yang nyata. Jurnal yang pertama dengan judul Analisis Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran Biologi kelas 10 semester genap tahun 2013-2014 di SMAN Kota Blitar. Jurnal Pendidikan Biologi 2015. Latar belakangnya yakni evaluasi dilaksanaan dalam 3 tahap, yaitu mengukur, menilai, dan mengadakan evaluasi. Pemilihan kelas 10 dikarenakan kurikulum 2013 pertama kali diterapkan di kelas 10, sehingga penelitian dilakukan di kelas 10. Kemudian metode yang digunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif, jenis penelitian deskriptif. Kemudian temuan. Pada temuan ini ditemukan pada pelaksanaan evaluasi pembelajaran di SMAN 1 Kota Blitar sudah sesuai kurikulum 2013. Namun untuk penilaian portofolio dan proyek belum ada instrumennya. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan di SMAN 2 sesuai kurikulum 2013 adalah penilaian sikap dengan observasi, penilaian tes praktik, dan tes tulis. Namun untuk penilaian yang sudah dilakukan belum dilengkapi dengan instrumen penilaian. Penilaian yang sudah dilakukan sesuai kurikulum 2013 di SMAN 4 Kota Blitar adalah penilaian sikap dengan observasi, penilaian tes tulis, portofolio, tes praktik, dan proyek. Namun, untuk penilaian portofolio dan proyek belum ada instrumennya. Jurnal yang kedua dengan judul Pengembangan Ensiklopedi Biologi Mobile berbasis Android, materi pokok Pteridophyta dalam rangka implementasi kurikulum 2013, Jurnal Cakrawala Pendidikan tahun 2016 dengan penulis Dian Noviar. Latar belakang. Guru lebih mengedepankan pada penguasaan materi biologi yang telah ditargetkan. Siswa cenderung pasif di kelas, aspek sikap dan proses kurang optimal. Pembelajaran sistem ini mengakibatkan kemampuan dan kreativitas berpikir siswa kurang berkembang, serta materi yang telah diajarkan hanya terekam siswa pada memori jangka pendek karena pembelajaran masih dominan dengan pola hafalan konsep-konsep biologi. Metode penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Produk yang dihasilkan adalah berupa sumber belajar ensiklopedi untuk siswa kelas 10. Temuan. Penelitian ini menghasilkan produk ensiklopedi biologi mobile yang diberi nama Ensiklopedi Mobile Pteridophyta menjadi salah satu alternatif baru dalam dunia pendidikan. Jurnal yang ketiga dengan judul Strategi Kepemimpinan Pembelajaran Menyongsong Implementasi Kurikulum 2013, Jurnal Cakrawala Pendidikan tahun 2013 dengan penulis Husaini Usman dan Nuryadin Eko Raharjo. Latar belakang. Pada jurnal ini diketahui bahwa sekolah menengah kejuruan saat ini belum ada konsep yang jelas tentang kepemimpinan pembelajaran dalam menyongsong implementasi kurikulum 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis ground theory, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, partisipasi, dan dokumentasi. Kemudian temuan. Temuan yang ditemukan pada jurnal ini yakni pada strategi kepemimpinan pembelajaran adalah keteladanan pembelajaran di kelas dan luar kelas, kultur sekolah, dan penguatan. Jurnal yang keempat dengan judul Perspektif Dosen dalam Menerapkan Ilmu PISMP Kurikulum di IPG Malaysia, Jurnal Internasional Evaluasi dan Penelitian dalam Pendidikan tahun 2015. Latar belakangnya, aspek pendidikan memiliki kelemahan, kekurangan atau sudah ketinggalan zaman. Ini termasuk implementasi sistem pendidikan guru yang telah dilaksanakan di IPG di negeri ini. Metode penelitian ini menggunakan penelitian survei dengan akuisisi target dan penjelasan. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner. Temuan.
Ditemukan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara tujuan kurikulum dan tujuan mata pelajaran berdasarkan pengalaman mengajar di sekolah. Untuk dimensi input, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara evaluasi, isi, sumber, dan pedagogi berdasarkan pengalaman mengajar di sekolah. Dalam dimensi proses, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara proses pedagogik, isi, dan proses penilaian berdasarkan pengalaman mengajar di sekolah. Selain itu, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada dimensi produk kurikulum IPA berdasarkan pengalaman mengajar di sekolah. Jurnal yang kelima dengan judul Uji Coba Khasiat Berbasis Riset Materi Kurikulum Berbasis Kurikulum Pengembangan Profesional, Jurnal Penelitian Pendidikan Amerika, tahun 2015. Latar belakang. Pendidikan sains berada pada titik kritis di mana bukti pengaruh materi kurikulum sangat dibutuhkan. Tidak cukup hanya mengembangkan materi kurikulum dan program mengembangkan profesional yang fitur komponen didasarkan pada penelitian yang masih ada dan berharap fitur tersebut efektif. Metode yang digunakan dengan menggunakan tes pencapaian negara bagian. Kemudian temuan. Ditemukan bahwa intervensi adalah materi kurikulum multidisiplin ilmu berbasis penelitian selama 2 tahun yang didukung oleh pengembangan profesional yang komprehensif bagi guru yang berfokus pada materi tersebut. Jadi, antara kelima jurnal tersebut berkaitan dengan evaluasi implementasi kurikulum, yang dimana proses pembelajaran atau belajar mengajar di dalam kelas merupakan tempat untuk mengimplementasikan kurikulum. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.